Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya membeli salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti pengantar di awal perayaan Ekaristi tadi, satu keutamaan yang mau Tuhan ajarkan kepada kita adalah pengampunan. Anda sekalian bisa masing-masing introspeksi diri, apakah memang aku itu bisa mengampuni? Kerap kali kita sulit mengampuni, sebab memang spontanitas kita biasanya yang muncul adalah kalau saya disakiti, saya balas menyakiti. Kalau saya tidak diundang, akan saya balas tidak undang dia. Jadi memang spontannya adalah pembalasan, dendam. Ini yang seringkali muncul di sekitar kita. Maka memang bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, termasuk Mazmur Tanggapan yang kita nyanyikan bersama-sama, refrennya tadi, mengajarkan kita untuk menjadi semakin hari seperti Allah yang pengasih dan penyayang, yang tidak menghitung-hitung kesalahan. Sebab dasar hidup bersama kita adalah cinta kasih, adalah pengampunan. Keluarga tanpa kasih, tanpa pengampunan tidak akan pernah bisa bertahan. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini akan dibacakan surat Gembala Prapaskah 2023 dari Uskup kita Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono sebagai seruan sapaan beliau kepada kita sekalian, terutama untuk menyiapkan kita mengikuti masa retret agung kita, masa Prapaskah nanti yang akan dimulai nanti ketika kita mengikuti Rabu Abu dan minggu depan Minggu Prapaskah yang pertama. Mari kita dengarkan bersama-sama.
Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 adalah hari Rabu Abu. Rabu Abu menandai awal masa Prapaskah yang berlangsung sampai Jumat Agung atau Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan 7 April 2023. Masa Prapaskah merupakan masa tobat, masa puasa, masa penuh rahmat, masa merefleksikan perjalanan hidup dan memperbaiki diri sebagai murid Kristus agar semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan. Pada masa Prapaskah ini secara khusus kita diberi kesempatan untuk semakin membuka diri kepada Tuhan. Dengan ketekunan kita dalam doa-doa dan merayakan Ekaristi, semakin akan kita rasakan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Pada tahun ini fokus pastoral kita adalah keluarga. Memang membicarakan keluarga ini tidak akan pernah ada habisnya. Banyak dimensi yang menyertainya. Setiap keluarga pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ada yang berjalan dengan rukun, saling mengerti, yang menimbulkan kebahagiaan dan sukacita. Namun ada juga yang berjalan dalam ketegangan, kecemasan, saling memelihara ego masing-masing yang menimbulkan terhambatnya relasi, bahkan perpecahan. Pertobatan dalam arti ini adalah upaya mewujudkan keharmonisan, kerukunan, serta kebahagiaan dalam keluarga seperti diajarkan oleh Tuhan dan gereja. Pertama-tama kita diundang untuk bisa mengaktualkan cinta dan kesetiaan suami istri. Cinta dan kesetiaan dalam perkawinan saling terkait satu dengan yang lain. Tanpa cinta, kesetiaan tidak akan ada. Sebaliknya, tanpa kesetiaan, cinta akan terasa hampa. Ketika dalam keluarga cinta dan kesetiaan tidak dijaga, maka cinta itu lama-lama akan menjadi pahit. Karena cinta pernah menyakiti mereka. Berbeda bila keluarga itu menjaga cinta kasih dan kesetiaan, maka keluarga itu akan kepenuhan kasih. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia untuk saling mencintai. Seraya menciptakan umat manusia menurut gambarnya sendiri dan tiada hentinya melestarikan keberadaannya, Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi pria maupun wanita, dan karena itu juga kemampuan serta tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Oleh karena itu, cinta kasih merupakan panggilan yang sangat mendasar bagi setiap manusia dan sudah tertera dalam kodratnya. Oleh sebab itu, hendaknya setiap orang tua selalu bertanya, sudahkah hari ini aku menjadi tanda cinta kasih dan kesetiaan Tuhan kepada anak-anak? Demikian juga sebaliknya anak-anak bertanya, sudahkah menjadi tanda kasih dan kesetiaan bagi orang tua? Kemudian mereka dalam satu keluarga merenungkan, sudahkah kami menjadi tanda kasih dan kesetiaan bagi orang lain? Yang kedua, kita juga diajarkan mengenai orang tua sebagai pewaris iman. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak-anak untuk menerima pendidikan iman dan mewujudkannya. Dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya yaitu mencapai pembentukan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat di mana sebagai manusia ia adalah sebagai anggotanya. Maka pendidikan anak secara umum harus mengarah kepada pembentukan pribadi manusia. Berdasarkan dokumen tersebut, kita sebagai umat Katolik perlu memahami bahwa keluarga adalah tempat sekolah iman, karena merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar mengenai iman. Sebagai orang tua, hendaknya menyiapkan dan memberikan bekal iman kepada anak-anaknya. Bekal rohani iman yang hidup, juga kasih, sikap hati dan hal lain yang mendukung nilai Kristiani yang menentukan kehidupan anak di masa yang akan datang.
Apabila orang tua mampu membangun dasar iman yang kokoh, anak tidak akan ragu, tidak akan goyah ketika mereka mendapat godaan dan serangan dari luar. Panggilan hidup Kristiani itu sakral, karena dalam keluarga berlangsunglah bukan semata-mata penerusan keturunan, tetapi juga pewarisan ajaran iman orang tua kepada anak dan cucu-cucu. Santo Yakobus dalam suratnya menuliskan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Wujud nyata penghayatan iman akan tampak pada relasi, baik internal dalam keluarga maupun keluarga dalam masyarakat. Iman seseorang dapat berkembang penuh hanya melalui kebersamaan dengan orang lain. Maka yang perlu dihayati adalah bahwa orang tua merupakan pewaris iman kepada anak-anak mereka. Dua hal itu sangat mendasar dalam panggilan hidup berkeluarga. Umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ke-7. Bila kita merenungkan bacaan hari ini, terutama bacaan Injil dan bacaan pertama, sungguh indah meskipun kita sering berpikir, apakah hal itu mungkin? Sabda Tuhan tertulis dalam Imamat bab 19 ayat 2 dan juga Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Di Imamat dikatakan, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Sementara di Matius bab 5 ayat 48 dikatakan, "Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Sebagaimana Allah Bapa yang adalah kudus dan sempurna, demikianlah juga panggilan hidup kita sebagai umatnya untuk menjadi kudus dan sempurna. Hal ini sebagai murid-murid Kristus sangat mungkin dan memang harus demikianlah yang terjadi. Sebab ini adalah panggilan kita sebagai umat Tuhan, bahwa kita adalah segambar dengan Allah, hidup sama seperti Kristus. Demikianlah dalam membangun keluarga, semakin hari semakin menjadi sempurna, semakin rukun, semakin saling bisa membahagiakan pasangan hidup. Bahkan tugas kita bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga di dalam masyarakat untuk semua orang. Karena keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua orang. Kristus yang datang ke dunia untuk keselamatan semua orang, kesaksian hidup keluarga, keluarga Katolik yang sesuai dengan ajaran Injil akan mempengaruhi keluarga lain siapapun mereka. Kita mengupayakan hidup yang terbaik dalam keluarga seperti dicita-citakan dan diajarkan oleh gereja. Namun kenyataannya perjuangan itu tidaklah mudah. Pasti ada hambatan dan rintangan. Tetapi gereja yang adalah ibu akan senantiasa membantu kita. Gereja adalah ibu sekaligus guru, mater et magistra bagi keluarga Katolik. Sebagai ibu, gereja memberikan bantuan dan asuhan bagi keluarga dalam perjuangan hidupnya, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahannya. Ketika ada masalah keluarga, gereja sebagai ibu dan guru bagi keluarga mencoba menawarkan pemecahan-pemecahan yang ditangani oleh para pastor dan timnya, utamanya di paroki masing-masing, termasuk di paroki ini. Umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, semoga upaya untuk membarui diri dan keluarga dalam kesempatan Prapaskah ini membuahkan hasil yang membawa sukacita. Selamat memasuki retret agung, doa saya selalu menyertai Anda sekalian. Surabaya 6 Februari 2023, berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wicaksono, Uskup Surabaya. Demikian saudari-saudaraku yang terkasih, surat gembala yang ditulis oleh gembala utama kita, Monsinyur Vincentius Sutikno Wicaksono, bagi seluruh umat di Keuskupan Surabaya. Kita diingatkan untuk memperkuat keluarga kita
dari berbagai serangan-serangan yang mengancam persekutuannya. Jangan sampai kita dipecah belah oleh dunia. Maka selama masa Prapaskah ini nanti kita akan diminta untuk menghayatinya, salah satunya dengan pantang dan puasa. Maka berikut adalah peraturan pantang puasa di Keuskupan Surabaya. Sesuai dengan ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa tahun 2017, pasal 138 nomor 2B tentang Hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2023 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 22 Februari 2023 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan atau Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Hari Pantang dilangsungkan pada hari Rabu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Di sini tampaknya memang mudah. Puasanya hanya 2 kali, pantangnya yang wajib hanya 8 kali. Tapi saudari-saudaraku yang terkasih, kita diundang untuk tidak hanya melaksanakan yang wajib, tetapi juga menghayati 40 hari yang disediakan kita juga dengan keutamaan ini. Jadi segala bentuk upaya kita untuk menyempurnakan kewajiban ini dengan menambahkan porsi puasa dan pantang itu juga dianjurkan. Termasuk usia, bila memang mungkin usianya belum genap tetapi sudah tetap mau ikut puasa dan pantang, silakan. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya 1 kali dalam sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya secara pribadi atau bersama-sama, baik dalam keluarga, biara pastoran, lingkungan, dan seminari, menyepakati cara puasa dan pantang bersama-sama yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. 4. Hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaruan hidup rohani, misalnya dengan rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. Salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan atau APP yang diharapkan mempunyai nilai pembaruan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan, mengadakan kegiatan sosial yang konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. Hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya selekas mungkin diserahkan kepada panitia aksi puasa pembangunan Keuskupan Surabaya, paling lambat pada tanggal 10 Mei 2023. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Demikian saudari-saudaraku yang terkasih, semoga sapaan gembala utama kita bagi kita ini senantiasa menguatkan iman kita dan pesiaran kita untuk semakin maju dalam kehidupan rohani kita.